Ternate. Nama Ternate sudah kita kenal sejak zaman SD. Bahkan sejarah kesultanannya sudah ada sejak zaman kolonial Portugis. Tapi, apakah kita sudah benar-benar mengenal Ternate yang terkenal? Saudara, menurut gue Ternate itu kotanya unik banget. Kenapa? Soalnya kota besar ini ada di bawah kaki gunung Gamalama. Epic banget gak sih? Pada abad ke-13, Ternate berkembang menjadi salah satu kesultanan maritim terbesar di Nusantara. Juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara yang didirikan oleh Ba'ab Masyur Malamo pada tahun 1257. Sebagai kerajaan pertama yang memeluk Islam, Ternate memiliki peran yang besar dalam upaya pengenalan syariat-syariat Islam di wilayah timur Nusantara dan bagian selatan Filipina. Saudara, sekarang gue lagi ada di Keraton Kesultanan Ternate. Di area sini itu ada 4 kerajaan yang bersaudara. Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Uniknya, Kesultanan Ternate ini, sistem kesultanannya itu bukan vertikal, tapi horizontal. Apa itu? Sistem monarkinya bukan vertikal begitu ya, tapi horizontal. Itu maksudnya apa ya, Pak? Sistem pemerintahan kita monarki parlementer. Betul. Ya, monarki parlementer artinya raja tidak berkuasa penuh. Pemilihan sultan itu tidak langsung, tetapi dipilih oleh Dewan 18. Perwakilan dari semacam DPR, MPR sekarang. Perwakilan dari klien-klien komunitas-komunitas. Dari zaman saya kecil, saya selalu dengar tentang Ternate dan Tidore di sejarah. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa bikin Ternate dan Tidore itu sangat gemilang sekali? Yang pertama, hasil-hasil buminya, cengkih dan pala. Iya. Menceritakan dan itu tertulis dalam lembaran sejarah dunia. Iya. Bukan saja nasional, Bukan sejarah nasional, tapi internasional. Iya. Kemudian mereka juga mengusir penjajah. Dan saya bisa mengatakan bahwa mereka ikut melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebaran syariat Islam, agama Islam, dan juga membantu untuk Indonesia merdeka, begitu ya. Jadi itu yang membuat Ternate sangat gemilang sampai ada di sejarah bukan hanya nasional, tapi juga internasional. Terima kasih banyak, Pak. Ya, mari. Saudara, tahu nggak kenapa Ternate itu bisa berkembang menjadi sangat besar? Ya karena ini, rempah-rempah. Dulu bangsa Eropa datang ke sini untuk rempah-rempah yang berkelimpahan di wilayah Ternate. Kalau di Asia Darat ada jalur sutra. Nah, kalau di sini kepulauan ini adalah jalur rempah dunia. Dan tahu nggak apa yang keren di sini, saudara? Bahwa rempah-rempah di sini itu bernilai banget, apapun bentuknya. Bahkan limbahnya sekalipun, karena di sini limbah menjadi berkah. Bu, ini semuanya dibuat dari rempah-rempah. Ini dari hasil limbah dari pabrik rempah di Gasturian ini saya ambil. Oh gitu. Kan biasanya dibuang. Awalnya itu kan hanya karena hobi itu, terus karena keseringan bikin, jadi awalnya orang-orang tetangga, terus dipromosikan lain orang lagi, akhirnya jadi banyak begini. Itu yang ngerjain siapa, Bu? Sama teman-teman, terus yang ada di sekitaran kita aja, Kelurahan Tafure saja. Oh gitu, Gitu, jadi iya. emang orang-orang sekitar sini? Iya. Ibu Ova ini menciptakan lapangan pekerjaan baru ya buat orang-orang sekitar sini. Ini program bank sampah di SD Negeri Bosori itu, kalau itu kunjungan Menteri Sosial di tahun 2014. Jadi di sini, saudara, di mana limbah atau sampah menjadi berkah, gitu ya, Bu ya? Iya. Terima kasih banyak, Bu Ova. Tos, Bu. Kalau mau tahu lebih lengkap lagi, tonton Indonesia di Metro TV setiap hari Kamis jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara, lo mau lihat sulap nggak? 3, 2, 1, bang! Gimana? Lihat. Tuh, yang itu Pulau Maitara, yang kecil. Yang gede itu Tidore. Saudara, menuju Tidore, kita akan melewati Pulau Maitara yang terkenal dengan keindahan pantai dan alamnya. Dan di sini ada monumen yang unyu. Saudara, lihat gimana? Gue sekarang lagi ada di Pulau Maitara. Lokasi di mana? Di sini kalau di uang 1.000 tuh nih yang kecil. Saudara, alasan Tidore diawetkan dalam uang 1000-an adalah seperti Ternate. Tidore memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia. Persaudaraan antara kedua kesultanan ini bisa dilihat dari berbagai peninggalan sejarahnya, seperti keratonnya.
Saudara, sekarang gue lagi ada di depan Keraton Kesultanan Tidore. Bisa kita lihat ya, bahwa gedung Keraton Kesultanan Tidore dan Ternate itu mirip. Makanya dari dulu pasti hubungan mereka tuh erat banget ya antar kerajaan. Nah, itulah yang jadi dasar kekuatan maritim mereka. Saudara, sekarang gue akan balik lagi ke Ternate. Syukur dofu-dofu. Terima kasih banyak-banyak. Saudara, kalau kalian mau mengenal Ternate lebih lagi, kalian harus datang ke Benteng Toluco. Benteng ini dulunya dibangun oleh bangsa Portugis saat berhasil menduduki Ternate. Namun sepanjang sejarahnya, benteng ini juga digunakan untuk bertahan melawan penjajah-penjajah lainnya. Saudara, ini adalah salah satu bukti bahwa kekuatan maritim Ternate itu kuat banget. Makanya bentengnya banyak banget. Tapi hari ini benteng ini akan menjadi sebuah panggung untuk tarian khas Ternate yang sangat mempesona, saudara. Inilah Tari Saloy. Tadi udah kita lihat itu namanya Tari Saloy. Sebenarnya Saloy itu adalah ini keranjang yang di belakang ini yang buat ngumpulin cengkeh gitu. Makanya tadi gerakannya juga kayak wanita yang sedang bersosialisasi. Yang unik adalah dia pakai sisir loh di sini. Itu maksudnya apa ya? Kita tanyain tuh langsung. Kenapa sih ada sisir di kepalanya? Ya itu karena gadis desa dulu pakai sisir kalau Oh, itu karena gadis desa zaman dulu dia pakai sisir di kepalanya. Seru kan kebudayaan di sini? Nah, saudara, abis ini gue mau tunjukin kebudayaan yang lebih seru lagi. Setiap tahun di Ternate ada sebuah festival yang super kece banget. Festival Kora-Kora. Festival ini merupakan perayaan kebudayaan Bahari Nusantara, khususnya dari Ternate. Saudara, ini adalah Kora-Kora, perahu khas Ternate yang biasanya harus dijalankan oleh sekitar 10 orang mendayung. Katanya ini digunakan dari sejak zaman dulu Sultan Babula pada saat zaman mengusir Portugis. Kata kora-kora berasal dari bahasa Spanyol, caraca. Di masa pemerintahan Sultan Babula pada tahun 1570 hingga 1583, perahu kora-kora Juanga dan Kagunga digunakan sebagai armada laut angkatan perang dalam politik ekspansi Ternate. Kalau festival Kora-Kora ini tujuannya diadakannya untuk memperingati atau mengenang apa sih, Pak? Ini kita kembali kejayaan Maluku Kirahan pada masa itu. Dengan adanya lomba kora-kora ini, Ya. kita memberikan satu semangat kepahlawanan dari Sultan Babula. Untuk si festival Kora-Kora ini adalah salah satu dari festival bahari ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Itu apa pentingnya sih, Pak, untuk Indonesia yang notabene Indonesia itu adalah negara maritim gitu? Betul sekali. Jadi kita Ternate ini Maluku Utara punya laut yang luar biasa. Iya. Dengan festival maritim ini kita bisa memberikan motivasi kepada generasi muda bagaimana kejayaan kita pada masa dulu. Jadi semoga dengan adanya festival bahari seperti festival Kora-Kora ini, Iya. maritim Indonesia ini jaya terus sampai masa Jaya depan. terus. Jadi hidup bahari. Hidup bahari. Gua sekarang lebih merasa mengenal Ternate. Bagaimana dengan kalian? Kalau udah kenalan, ayo dong ke Jurnal Indonesia Kaya. Ingat saudara, selalu jadi orang Indonesia kaya. Saudara, terima kasih sudah nonton Jurnal Indonesia Kaya. Jurnal Indonesia Kaya sudah mengunjungi Sabang. Sampai sekarang kita ada di Ternate. Untuk nonton episode sebelumnya bisa langsung tonton aja ya di akun YouTube ini. Kira-kira kita habis ini mau kemana ya? Sampai jumpa!